warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana Dewi Utami, mahasiswa program studi sarjana kebidanan RPL Angkatan 3 NIM RB 2410119 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saya akan melakukan OSJA stase 8 edukasi keluarga tentang Pilkonder. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu, silakan duduk. Iya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya kan suami saya TNI, terus ini saya tadi malam itu berhubungan, tapi bocor. Oh, gitu. Padahal saya pengen menunda kehamilan, saya belum siap punya anak. Oh, yes. Ini gimana Bu untuk mengatasi itu? Saya cemas. Oh, gitu, Jih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Istiana yang bekerja di Poliklinik pagi ini, Bu. Nanti saya akan jelaskan tentang Pilkonder yang dibutuhkan Ibu untuk mencegah kehamilan, karena tadi malam tidak menggunakan pengaman, gitu, Sebelumnya saya tutup tirainya dulu, Bu, agar terjaga privasinya. Saya cuci tangan dulu, Bu. Maaf, ini nanti saya akan menjelaskan tentang pilihan kontrasepsi yang tepat bagi penjenengan, Bu. Ini keluhan yang dirasakan jenengan gimana, Bu? Merasa cemas ataupun gimana? Tidak ada keluhan, cuman saya itu cemas gitu loh, Bu. Oh, untuk menunda kehamilan dulu, Oke. Nah, ini Bu, karena Ibu sudah melakukan hubungan suami istri tapi tidak menggunakan pengaman ataupun pengamannya bocor, itu untuk mencegah kehamilan itu bisa menggunakan pilihan kontrasepsi, yaitu namanya pil kontrasepsi darurat atau Pilkonder, Nah, apa itu Pilkonder? Yaitu kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan sesudah hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi, seperti yang Ibu sebutkan tadi, Terus macam-macam Pilkonder itu apa saja? Yang pertama mikroginon 50 mg. Ada bisa mikroginon, neurodiol, euginon, itu yang 50 mg. Dan ada yang 30 mg, Bu, dosisnya, yaitu mikroginon, terus kemudian nordet dan mikrodiol, itu jenisnya, gitu. Nah, dosis untuk pemberian kontrasepsi darurat apabila menggunakan yang 50 mg itu cara minumnya 2 kali 2 tablet. Jadi 2 kali 2 tablet gini, gitu. Tapi apabila menggunakan yang 30 mg itu minumnya 2 kali 4 tablet. Jadi 4 langsung, 2 kali 4, Bu. Nah, untuk waktu pemberian kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi itu diberikan dalam waktu 3 hari setelah hubungan seksual atau hubungan senggama, dengan pemberian yang dosis kedua itu adalah 12 jam setelah dosis pertama. Sampun paham, Terus kemudian efektivitas dari penggunaan Pilkonder ini tadi itu sangat efektif, Bu. Tingkat kegagalannya kurang dari 3%. Jadi lebih efektif, Bu, setelah senggama tidak menggunakan kontrasepsi itu, dengan Pilkonder lebih efektif. Terus kemudian cara kerja kontrasepsi darurat itu adalah mencegah perkembangan di korpus luteumnya yang mempertahankan buah kehamilan sehingga korpus luteum rusak dan tidak terjadi kehamilan. Terus kemudian manfaat dari kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi itu sangat efektif
jam pasca senggama atau 3 hari setelah senggama itu harus segera diminum. Ngoten nggih. Terus kemudian ada yang indikasinya boleh menggunakan kontrasepsi darurat ini. Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi seperti ibu tadi nggih, tidak setelah senggama tidak ingin hamil dulu. Nah, yang kedua, bila terjadi kesalahan dalam pemakaian alat kontrasepsi, contohnya kondom yang bocor, seperti itu nggih. Terus yang ketiga, bila terjadi perkosaan dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, itu juga bisa dicegah kehamilannya dengan minum pil kondar ini tadi, ya Bu. Terus ada juga yang kontra, jadi kontraindikasi yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi darurat, yaitu contohnya bila diduga ada kehamilan, apabila sudah lama, sudah lebih dari 3 hari ataupun sudah ada diduga hamil, itu tidak boleh, tidak disarankan dengan minum pil kondar. Terus kemudian terdapat penyakit keganasan. Yang ketiga yaitu pasien dengan penyakit jantung yang berat, itu kontraindikasi atau tidak boleh menggunakan kondar. Ngaten gitu. Terus ada pil kondar ini ada efek sampingnya, Bu. Efek samping yang ditimbulkan setelah minum pil kondar ini, yang pertama mual, muntah, nyeri payudara, perdarahan bercak, terus gangguan haid lebih awal itu, nggih. Jadi efek sampingnya ada seperti itu. Terus kemudian waktu kontrol penggunaan kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini, jika terjadi haid atau sewaktu-waktu ada masalah, itu perlu kontrol ulang nggih Bu, kembali ke tenaga kesehatan yang memberikan pil kondar ini nggih Bu. Nah, dari penjelasan saya tadi, Ibu sudah paham? Paham. Nah, bisa disebutkan apa tadi pil kondar tadi apa Bu? Pil untuk mencegah kehamilan Bu. Kalau pas hubungan tidak memakai alat kontrasepsi. Sudah paham nggih. Terus kemudian waktu pemberiannya? Waktu pemberiannya setelah berhubungan seksual, dosis tingginya 2 kali 2, terus atau 4 kali 2 tadi, diminum setelah 12 jam. Dosis yang kedua. Berarti sudah paham nggih Bu nggih? Nggih. Ini nanti sampai di rumah, karena tadi malam belum memakai pil, belum ber-KB ataupun KB-nya gagal atau kondomnya bocor, nanti segera diminum nggih. Nanti semoga bisa mencegah kehamilan dan Ibu tidak cemas lagi. Ngaten nggih. Ini tadi mohon maaf saya dokumentasikan nggih Bu, saya catat. Ibu sudah melakukan pemeriksaan di poliklinik tadi. Menika Ibu untuk pilnya nanti bisa dibawa pulang, bisa dikonsumsi di rumah nggih, seperti yang saya sebutkan tadi nggih. Semoga nanti tidak terjadi kehamilan nggih. Jangan diulangi lagi nggih Bu. Insyaallah Bu. Terima kasih. Permisi. Ya, sama-sama Bu. Alah. Lah tek kebak iki piye?